Selamat siang saudara-saudaraku semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam acara Bincang-Bincang Marturia HKBP Kebayoran Baru. Kita sangat gembira hari ini telah hadir di depan kita Kakak Sintua Mada Sitorus. Apa kabar Kak? Kabar baik. Iya. Ya, jadi hari ini Kak kita mau berbincang-bincang nih dari Marturia. Sebelum kita bincang-bincang, perlu saya jelaskan dulu CV-nya si Kak Mahda ini. Pertama kali tahun 1998 sampai 2004, Kakak ini Direktur Lembaga Sikap Solidaritas Aksi Korban Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. Tahun 2004 sampai 2010, Komisioner KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2011 sampai saat ini sebagai Ketua SAPA, Sahabat Anak dan Perempuan Indonesia. Tahun 2015 sampai 2019, Komisioner Komnas Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2015 sampai saat ini Koordinator JP3T, Jaringan Perempuan Peduli Pengendalian Tembakau. Itulah sekilas CV-nya Kak Mada. Sekarang Kak, ini nih topik hari ini, dampak kebijakan stay home terhadap perempuan dan anak. Dalam masa COVID ini, di mana pemerintah menerapkan kebijakan stay home, di mana orang-orang bekerja dari rumah, anak-anak di rumah belajarnya. Sekarang saya mau nanya nih Kak, apa yang dirasakan anak dan perempuan sekarang ini kaitannya dengan stay home? Bisa Kakak menjelaskan kepada kita nih? Silakan Kak. Oke, karena kita sekarang di dalam masa apalagi sekarang sedang diterapkan PSBB ya oleh Gubernur DKI Jakarta. Tapi saya mau menjelaskan sedikit bahwa masa pandemik yang melanda tidak hanya Indonesia tetapi secara global atau di seluruh dunia itu Sekretaris Jenderal PBB itu Antonio Guterres malah juga menyatakan bahwa dengan adanya pandemik ini tingkat angka kekerasan di dalam rumah tangga itu meningkat. Jadi bukannya kekerasan dalam rumah tangga itu tidak ada sebelum COVID, tetapi sesudah pandemi ini meningkat. Nah, yang juga saya mau sampaikan bahwa ada dua kelompok rentan itu secara global yang paling berdampak, apakah dia dalam situasi apapun gitu ya, dalam konteks kekerasan itu anak dan perempuan. Jadi kalau kita lihat anak itu mereka kan kalau secara undang-undang atau konvensi internasional anak itu range usianya dari 0 sampai di bawah 18 tahun ya. Nah, mereka kehidupannya tentu sangat tergantung kepada dalam lingkar yang paling kecil itu keluarga. Dari seluruh aspek kehidupannya itu sangat tergantung kepada kalau dia nuclear family itu ayah dan ibu, kalau dia tinggal bersama extended family tergantung siapa yang menjadi walinya gitu ya. Nah, perempuan juga demikian karena secara global, secara umum dalam budaya patriarki ada relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu dulu. Tapi kita kemudian kaitkan dengan COVID. Untuk konteks ini seluruh dunia ya, tapi kemudian kita bicara Indonesia gitu ya. Stay home itu dengan pengertian dia tidak dikatakan stay house ya. Jadi house itu bangunannya. Kalau stay home itu adalah suasana rumah yang
diharapkan situasi rumah yang kondusif bagi seluruh keluarga. Tetapi ada kebijakan atau policy stay home yang kemudian digaungkan, itu adalah masalah protokol kesehatan. Itu ada 3 ya. Tentu yang Hoslin tahu itu apa, menggunakan masker, kita harus rajin cuci tangan, kemudian kita berjarak. Ini kurang jarak nih ya Kak ya. Jadi itu 3 hal itu. Tetapi di wilayah domestik itu ya, di wilayah domestik tentu stratifikasi sosial masyarakat itu kan nggak sama. Jadi kalau misalnya rumahnya besar mungkin bisa berjarak. Tapi kalau kita lihat data, berapa banyak orang yang juga tidak memiliki rumah yang kondusif. Jangankan berjarak, kalau dia misalnya cuma hanya berada dalam satu ruangan, misalnya katakan Rumah petak lah Kak. Rumah petak gitu, dia mau kemana tuh, gitu ya. Nah, belum lagi mereka harus bekerja dari rumah dan belajar dari rumah, ya kan? Nah, waktu diterapkan itu banyak ibu juga yang masih misalnya mempunyai pekerjaan di luar rumah, dia harus bekerja di rumah. Kemudian ada anak-anak yang harus belajar dari rumah. Nah, budaya kita seringkali mengatakan bahwa urusan anak, urusan domestik itu pekerjaan siapa? Saya mau tanya Inang Hoslin. Perempuan. Tuh perempuan kan? Iya. Nah, bayangin, itu lagi-lagi itu sudah tercetak terinternalisasi bahwa urusan rumah, urusan anak itu perempuan. Nah, sementara dia harus bekerja gitu loh, dia harus bekerja di rumah. Atau misalnya ibu yang memutuskan untuk hidup menjadi ibu rumah tangga pun, dia ada lagi tambahan, dia harus mengawasi anak-anak. Nah, kalau itu masih diterapkan, itu pekerjaan ibu, bisa nggak sih dibayangkan bukan lagi beban ganda ya? Menurut saya itu sudah multi beban kepada orang yang berjenis kelamin perempuan. Itu. Nah, belum lagi ditambah misalnya keadaan perekonomian yang tidak sama ya. Dalam masa Covid ini banyak juga yang kehilangan pekerjaan, banyak perusahaan yang tutup. Sementara anak sekolah itu harus juga menggunakan pulsa ya, membutuhkan pulsa, artinya butuh kos lagi, biaya gitu, penambah kos lah. Penambah kos. Jadi waktu mula-mula Covid terjadi itu sepertinya masa bulan madu. Wow, dulu yang nggak pernah bersama sarapan di rumah, sekarang sarapan di rumah. Sekarang kita bersama-sama menjadi gathering satu keluarga. Tapi sampai berapa lama itu? Saya mau tanya sekarang Inang Holis. Sekarang kalau yang bertanya Inang Hoslin ke saya sekarang bertanya kepada Inang. Apa yang Inang rasakan ketika itu sudah marah sekarang dilanjut lagi PSBB-nya? Saya mau tanya dulu deh. Udah bosan Kak. Nah, tuh. Jadi ada yang dibilang cabin fever itu sudah mulai terjadi kebosanan. Apalagi saya bicara pada sosok perempuannya. Apa yang dirasakan Inang sekarang sebagai perempuan dibandingkan dengan laki-laki? Saya bukan mau mendikotomikan atau memusuhi laki-laki. Yang saya mau katakan bagaimana menghadapi situasi Covid ini, di mana di situ ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan bisa bekerja sama menghadapi kesulitan atau apapun yang dihadapi di wilayah domestik. Nah, sekarang saya mau tanya balik karena ini kalau data sudah banyak menunjukkan itu, banyak sekali angka kekerasan meningkat karena keputusasaan, kemudian kehilangan pekerjaan ya, kebosanan di rumah, perekonomian yang makin sulit gitu ya. Jadi bebannya itu semakin berat lah, gulung gitu. Nah, mungkin sebagai representasi perempuan gitu ya, sebagai warga gereja, Inang Hoslin, jadi kita saling berbalik bertanya nih gitu ya. Saling balik bertanya, menjadi pengalaman yang aktual itu seperti apa yang dialami Inang Hoslin? Ya, sekarang semua ditumpuin kepada perempuan. Semua urusan anak pasti ke perempuan.
urusan belakang dapur perempuan. Karena sudah dibiasakan dari dulu itu kalau laki-laki hanya menerima aja gitu. Tetapi dengan kakak bilang tadi, ya sebenarnya dengan COVID ini kita harus kerjasama. Tidak ada lagi sebenarnya itu urusan perempuan. Supaya suami istri itu tidak tidak merasa hanya kerjaan saya aja. Semua tanggung jawab sama, menurut saya. Jadi kalau untuk ngajarin anak juga sebenarnya harus ya laki-laki juga jangan hanya serahkan semua sama perempuan, ya. Itu sih pendapat saya. Yang paling pusing sebenarnya saat ini adalah ibu-ibu, perempuan. Jadi harus ngajarin anak, kan gitu kan? Kalau bapak-bapak paling nonton TV, baca apa gitu. Semua diserahkan semua sama perempuan. Itu gimana tuh Kak? Kakak yang biasa selama ini mengawasin itu, coba dikasihlah kita ini sedikit gambaran lah bagaimana mengatasin yang stres perempuan ini sekarang gimana Kak? Jadi sebetulnya sebelum COVID terjadi itu sudah terjadi kan, bahwa urusan domestik, urusan rumah tangga, urusan anak tetek bengek anak itu adalah pekerjaan perempuan. Yang paling yang paling memprihatinkan itu dikatakan kodrat perempuan. Jadi sebetulnya nggak ngerti juga kodrat itu apa sebetulnya. Kodrat itu kan sesuatu yang given dari Tuhan yang tidak bisa dirubah-rubah gitu loh. Nah kalau pekerjaan saya pikir kan nggak punya jenis kelamin ya. Nah kalau kodrat perempuan tentu kita sama-sama tahu. Saya pikir ini juga jadi pengetahuan kita bersama. Kodrat perempuan itu yang tidak dimiliki oleh orang lain dan pemberian dari Tuhan dan tidak bisa dipertukarkan. Apa itu? Misalnya saya sama Inang Hosin perempuan itu bisa menstruasi, bisa hamil, bisa melahirkan, bisa menyusui, bisa mengalami menopause. Itu nggak bisa dipertukarkan. Jadi saya nggak bisa bilang sama suami saya kalau saya capek melahirkan ya 2 tahun lagi kamu yang melahirkan. Atau saya capek menyusui anak saya nanti 3 tahun lagi kamu dia yang menyusui. Itu kan nggak bisa ya. Nah itu sudah terbiasa. Jadi sesuatu yang dianggap hal yang biasa baik oleh laki-laki maupun perempuan. Jangan-jangan perempuan juga kalau mau suaminya mau membantu, dia akan mengatakan jangan Pak, jangan. Itu kayaknya jamak dilihat pemandangan. Kalau mertua datang, aduh susah banget ya kayak gitu ya. Nah, iya, Kak. Justru dalam masa COVID ini, yang kita tidak tahu masa berakhir, kita harus melihat secara positif. Ini adalah kesempatan emas, golden chance untuk merubah pola hidup kita. Di mana laki-laki dan perempuan, baik di wilayah domestik harus bekerja sama. Jadi nggak ada lagi misalnya ini mencari uang, yang ini domestik itu perempuan. Karena perempuan di rumah itu 24 jam nggak ada batasan jam dan waktu. Kalau dia dihitung dengan jumlah uang itu tidak terbayar pekerjaan perempuan. Tidak terbayar. Nggak bisa kita kalkulasi berapa sih sebetulnya yang harus diterima gitu ya kalau dia bekerja di rumah yang tidak ada timing waktunya, yang tidak terbatas seperti itu. Nah ini yang salah satu sisi ya, tentu banyak dimensi-dimensi lain dampak dari COVID ini juga kepada pemerintah. Tapi kita bicara dulu yang dalam dimensi domestik. Ini kesempatan bukan hanya kalau yang awal-awal kan kayak euforia, wah kita sekarang bersama, tapi bersamanya bagaimana gitu ya. Pekerjaan itu harus ditanggung bersama. Ketika mengajari anak-anak tentu juga tidak mudah ya. Ini ada sesuatu yang baru, harus beradaptasi. Dia pagi-pagi anak-anak, saya juga melihat ibu-ibu muda yang punya anak itu pagi-pagi anak juga tetap harus pakai seragam, dia harus melapor, dia harus mengerjakan, itu butuh waktu. Terus kalau ibu yang memang juga dia bekerja, dia kan juga harus menyelesaikan pekerjaannya. Bapak juga mungkin yang masih bekerja atau yang belum pensiun, dia bisa bekerja. Nah itu kan bisa menjadi satu kesepakatan, sesuatu yang dia dialogkan, dikomunikasikan. Bagaimana nih kita cara membaginya? Siapa yang beristirahat, mungkin ada shift gitu ya. Nah saya mau kaitkan juga tentang anak. Kita juga harus berdialog dengan anak, sebetulnya yang mereka alami itu bisa di-share, di mana kesulitannya. Jadi kita jangan menganggap juga anak
Ya sudahlah, anak harus nurut aja. Kamu kan udah saya sekolahin, saya kasih makan. Saya pikir tidak begitu. Dia juga punya hak sebagai anak, bukan dia sebagai manusia kecil yang tidak punya hak, tapi dia punya hak anak yang sangat spesifik, itu hak untuk mengeluarkan pendapatnya, dan dia juga harus kepentingan terbaik bagi anak harus kita pikirkan, dan dia bisa mengemukakan pendapatnya apa yang dia rasakan, dan kita sebagai orang tua dalam circle yang paling kecil, kita tahu keluhan-keluhannya dan kita bisa berdialog, berdiskusi bagaimana mengatasinya. Selain itu, sekarang kalau kita lihat anak, yang menjadi orang tua anak tidak hanya sebagai orang tua biologis kita, bapak dan ibu, tetapi kita melihat permasalahan itu bisa bersama-sama, mungkin bisa saling berbagi dengan yang lain, bisa saling membantu, karena persoalan anak tidak bisa lagi kita bandingkan dengan 1 atau 2 dekade yang lain. Perbedaannya udah banyak sekali karena bahaya eksternal juga semakin banyak ya. Kalau mereka juga tidak diawasi, kalau seluruh waktunya tercurah hanya kepada barang elektronik yang satu dan tidak terarah, juga tidak baik. Tapi kan kita nggak bisa hanya mengatakan jangan ini, jangan itu. Itu kan diperlukan dialog, komunikasi seperti itu. Nah, inilah timing yang paling tepat kita melihat lagi, bisa kita kemas lagi bahwa urusan domestik ini adalah urusan kita bersama. Karena sekarang kita bersama-sama ketemu lagi. Kalau enggak kita akan stres gitu kan. Tapi dialog kalau sama-sama di rumah tapi enggak pernah ngobrol juga ya susah. Ya, susah juga. Ada loh orang di rumah, sama-sama di rumah, tapi nggak pernah bicara gitu. Jangan-jangan pakai SMS. Dia di kamar mana, yang satu di kamar mana gitu. Jadi ada nilai positif, dan juga kalau tidak dicermati, teknologi itu juga semakin memisahkan kita gitu. Itu sih, Nang Hostin, mungkin message buat COVID ini, buat peran laki-laki dan perempuan bagaimana. Karena kita budaya patriarki, apalagi di Batak kan laki-laki dianggap punya hak prerogatif yang lebih tinggi, dia punya pemegang keputusan. Nah, di sini kita bisa bersama-sama berdialog gitu. Ya, sebagai kepala keluarga fine, tetapi hasil dari keputusan itu adalah hasil keputusan bersama gitu. Oke Kak, saya tertarik nih Kak. Kakak bilang tadi untuk anak-anak sekarang ini kita nggak bisa paksakan lagi dengan dekade 2 periode yang lalu. Sekarang nih kakak bilang tadi kakak harus kita memonitor lah istilah anak-anak berkomunikasi gitu. Anak sekarang ini agak susah berkomunikasi Kak. Kalau kita lihatin nanti dia mau lihat apa, langsung kamarnya dikunci. Kira-kira menurut pendapat kakak secara kakak sudah mengalami untuk tentang anak-anak ini, bagaimana caranya pendekatan yang kita lakukan? Karena mereka nganggap bahwa kita orang tua yang ini kurang modern gitu, jadi nggak perlu tahu, agak tertutup. Bagaimana caranya anak-anak yang seperti itu? Kita mau membuka diri untuk bisa apa yang dilakukan, tapi anaknya sendiri sudah menutup. Bagaimana menurut kakak? Ya pasti anak-anak itu berbeda gitu ya. Tapi gini, kita sebagai orang tua dalam lingkar pertama dunia yang dikenal oleh anak-anak itu, kita yang paling mengenal sebetulnya anak kita. Jadi kita nggak bisa membandingkan anak kita dengan anak siapa gitu ya. Anak si anak kok sukses, anak si ini begini, anak si ini begini. Kita yang paling mengenal anak kita. Nah, sebenarnya teknologi itu kan juga membuat mereka juga serasa dia nggak butuh orang lain. Dia pikir ya, jangankan orang anak kecil, jangan-jangan Inang Hoslin juga gitu, saking sampai ada anak yang bilang, aduh aku mau berubah jadi handphone deh, kayaknya lebih disayang handphonenya daripada aku gitu. Karena ini nggak bisa pisah dia gitu ya. Nah itu kan suara anak-anak tuh, dia juga melihat gitu, meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, lingkar yang paling kecil gitu. Itu kalau saya sebut itu penyelenggara perlindungan anak gitu, yang paling kecil itu lingkar yang paling kecil. Nah kita yang paling kenal. Jadi memang dia nggak bisa ucuk-ucuk tiba-tiba kita mau berkomunikasi.
Jadi dari kecil itu sudah kita inikan dia berkomunikasi. Misalnya kita meminta pendapat dia, misalnya saya ini mama mau keluar kota ya, misalnya berapa hari gitu ya, pendapatmu gimana sih gitu, nanti kita komunikasinya gimana sih. Jangan kita pikir anak kecil itu 3 tahun 2 tahun tuh nggak bisa diajak berkomunikasi, tentu punya caranya. Tapi momen yang paling pas kita menyampaikan itu kapan, itu kan kita yang paling kenal. Mood anak kita udah bisa kenal nih, apa jidatnya mengkerut 4 garis di jidatnya atau gimana, kan kita yang paling kenal. Kapan momen yang paling pas kita bisa ngobrol sama dia gitu. Jadi kalau anak misalnya ngunci kamar apa, mungkin kebiasaan berkomunikasi itu tidak pernah dibiasakan sejak usia dini. Jadi nggak bisa nanti kita mau komunikasi ntar aja deh, kalau udah SMP dia udah bisa tektokan nih gitu ya, belum tentu gitu loh. Tapi tentu setiap anak itu punya permasalahan. Kita harus peka melihat ketika ada hal-hal yang kita lihat, kok kayak gini sih, sebetulnya mungkin bentuk protesnya. Bentuk protes yang tidak diucapkan secara verbal. Yang apa? Dia protesnya dalam bentuk sikap dan tindakan saja gitu. Dia kunci kamarnya, ngapain baru sekarang ngurus-ngurusin gue, misalnya gitu ya. Gitu. Kok yang dari dulu-dulu gue nggak dipedulin misalnya. Tapi belum tentu juga apa yang saya bilang benar ya. Tapi justru itu kita berdialog itu, berkomunikasi itu supaya kita tahu sebetulnya apa dia yang perlu dicatat. Kita siap nggak nerima anak jujur sama kita? Jangan-jangan kita sebagai orang tua kita lebih senang mendengar apa yang enak di kuping kita. Siap nggak? Kalau misalnya tiba-tiba anak datang ke kita, aku kemarin nyoba narkoba loh, Pingsan deh. langsung gitu kan, waduh, panik. Itu yang harus dilatih, ketenangan berespons. Kalau salah juga kita bisa meminta maaf, karena kita sebagai orang tua juga selalu belajar sampai meninggal. Kita itu tidak ada belajar yang sampai tamat, itu tidak ada belajar. Ketika kita dilihat reaksi kita gitu, malas juga, ngapain juga aku ngomongin persoalanku misalnya, entah persoalan apapun itu. Siap nggak kita menerima ketika anak itu jujur, tapi itu bukan standar kita yang buat jantung kita copot keluar. Tapi kan itulah jadi orang tua. Bagaimana mengendalikan itu? Kalau misalnya pun kita bukan malaikat, misalnya spontanitas kita terus gitu, tapi terus kita minta maaf, terus kita bisa itu lagi tadi ya, berdoa itu bagaimana berdoa itu bukan supaya anaknya langsung seperti balikin tangan terus ini, tapi berdoa bagaimana juga kita bisa meyakinkan diri anak kita melihat kita mature enough, kita cukup dewasa sebagai orang tua, kita menghadapi kejujuran anak itu. Itu yang selalu apa yang menjadi introspeksi juga buat kita, termasuk saya tentunya. Saya juga punya banyak kekurangan dan kesalahan tentunya sebagai orang tua, semua kita, saya pikir ya. Tapi sepanjang kita mau belajar, kemudian mencermati, mengintrospeksi mana, dan itu kan proses belajar itu tidak pernah tamat ya, sampai kita masuk liang kubur, itu terus gitu. Jangan pernah juga mengecilkan anak, dia nggak tahu apa-apa. Dia banyak tahu. Kadang-kadang pendapat anak ada yang tidak terpikirkan oleh kita. Wah, amazing ya pendapat anak kita ya. Mungkin Inang Hostin juga pernah mengalami seperti itu ya. Gila ya, ternyata pendapat dia brilian juga ya gitu ya kita. Nah, kayak gitu kita harus apresiasi, hebat kau nak gitu. Itu semacam reward gitu kan. Nah, itu harus dimulai dari sejak usia dini. Itu sih teorinya. Tentu pada implementasinya kita di situ kita seperti seni, kapan kita bicara, kita lihat anak kita ya, karena kita kan nggak bisa memilih anak kita yang seperti apa yang diberikan Tuhan ke kita kan. Itu sih Inang. Oke Kak, jadi kayaknya nih perlu ilmu juga ya Kak ya untuk pendekatan anak-anak sekarang. Iya.
Kalau kita mungkin ya dengan zaman sekarang ini tantangannya cukup besar. Cukup besar. Cukup besar. Apalagi nih yang anak-anak kita dia bilang belajar atau main game, kita nggak mau ini kan gitu. Jadi cukup ini juga ya, kita kalau memang kita tidak bisa seperti kakak bilang tadi, harus kita yang melebur lah ke anak-anak itu. Kita tahu sifatnya, tiada yang terlambat ya, menurut kakak bilang nggak tiada terlambat. Jadi dengan kakak tadi jawab tuh pertanyaan-pertanyaan yang kita pertanyakan tadi, perlu sebagai kita orang tua mengenal anaknya dan siap menerima apa adanya, dan tidak membandingkan sama orang lain, gitu ya kak ya. Kamu Inang juga nggak mau kan dibandingin suaminya, istrinya sini lebih cantik loh, lebih ini, nggak mau kan? Anak sama juga loh sebetulnya, dia anaknya sini hebat loh bisa masuk. Accept SDR gitu, terima dia seperti apa adanya. Saya rasa dia akan jauh bisa lebih berkembang gitu, karena dia diterima. Karena zaman ini sekarang bahaya eksternalnya gitu banyak, bahaya eksternal. Mereka bisa menembus alam yang mana saja melalui satu benda yang itu. Kemana saja mereka dia udah bisa pergi ke alam maya yang kita tidak bisa kontrol pemikiran itu. Justru itu berdialog. Kalau misalnya main gadget aja itu yang kita dialogkan sebetulnya. Nggak cukup jangan ini, jangan itu gitu. Tapi kita berdialog sebetulnya juga nanti dia juga ikut mencari jalan keluar seperti apa. Karena dia masih punya masa depan yang panjang kan ya. Gitu. Oke deh kak, kita udah cukup banyak nih ngomong-ngomongnya. Dari bicara-bicara kita bertemu lagi nanti topik yang lain. Kita bahas tentang COVID, banyak juga pengalaman-pengalaman dan input-input yang kita sebagai nanti menghadapi semua, sehingga keluarga kita bisa tetap sejahtera dan berdoa juga untuk anak-anak kita sukses semua. Tidak ada keluarga yang tidak punya kesulitan, itu juga ya, supaya juga kita rendah hati bahwa setiap keluarga ada masalah-masalah, kendala, masa-masa sulit, menghadapi anak masa sulit. Itu kalau kita bisa sharing, bukan dalam kerangka kemudian menilai aku lebih baik dari itu, tidak. Tetapi kita lihat juga dia sebagai anak kita, apa yang bisa kita bantu untuk itu. Oke kak, terima kasih atas semua yang kakak berikan. Nanti jangan bosan-bosan, nanti kita akan bicara-bicara lagi dari Marturia ini. Baik. Terima kasih ya kak. Sama-sama. Sampai ketemu. Sehat-sehat selalu. Ya, salam sehat juga buat semua. Begitulah bincang-bincang kita, saudara-saudaraku yang terkasih. Bincang-bincang Marturia dengan kakak Situamada Sitorus. Mungkin bisa dapat manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, saudara-saudara yang kasih, dadah, sampai ketemu topik yang lain. Bye. Bye.